Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Juwadaru. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep diri. Self-konsep atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku dan perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan membentuk self-konsep yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis dalam mencoba, akan membentuk self-konsep yang negatif pada dirinya. Yang kedua itu ada komponen konsep diri. Yang pertama ada citra diri, yang kedua ada ideal diri, yang ketiga ada harga diri, yang keempat ada peran diri, dan yang kelima ada identitas diri. Citra diri atau gambaran diri ini biasanya dikenal sebagai self-image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya. Yang kedua ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seseorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya memperlakukan berdasarkan pada standar kepribadiannya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentuk ideal diri ini mulai dari ada sejak individu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai harapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Yang ketiga ada harga diri. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem, ini adalah persepsi seorang individu yang akan hasil yang dicapai dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan diri dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seseorang individu terhadap dirinya terkait dengan harapan, dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara harapan dan fakta atau kenyataan di dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atau pengharapan atas dirinya yang menyukai atas apa yang dikerjakan, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Yang keempat itu ada peran diri. Peran diri adalah segenap untuk bentuk sikap atau tingkah laku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Yang terakhir itu 5, identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya dengan dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan kesadaran bahwa dirinya itu memiliki keadaan dengan individu lain. Komponen konsep ini memulai membentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Selain itu juga terdapat pula pandangan terkait komponen self-konsep dari beberapa literatur, diantaranya itu konsep yang pertama itu ada konsep kognitif.
itu biasanya disebut sebagai komponen citra diri atau self image, adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Self image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek seperti aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan, dan peran sosial, serta aspek kesukaan dari penilaian individu lain terhadap dirinya. Yang kedua itu ada komponen afektif, lebih sering disebut sebagai harga diri atau self esteem. Komponen self concept ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan perasaan. Self esteem atau harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian diri, penghargaan, dan pujian. Yang kedua itu yang berikut ada konsep karakteristik konsep diri positif, dan yang kedua itu ada konsep diri negatif. Karakteristik konsep diri yang positif sebagai pandangan seseorang individu memiliki konsep diri pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk dan negatif pasti ada hikmah yang biasa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya individu yang memiliki konsep seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Selain itu juga individu yang memiliki konsep positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan yang perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Adapun karakteristik individu yang memiliki konsep yang positif itu diantaranya mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Yang berikut ini, ia memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Yang berikut, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Yang berikut itu memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Yang berikut dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Berikut itu tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Dan yang terakhir, akan secara lapang dada menerima informasi negatif terhadap dirinya. Yang kedua itu ada konsep negatif. Itu biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya dan bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut yang menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk berhasil pun tipis. Ia memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau biasa dikatakan tidak tepat. Individu yang memiliki konsep negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk belum mencoba. Itu pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal. Individu dengan konsep seperti ini akan mengalah keadaan yang ada. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki konsep yang negatif, diantaranya itu
merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dan individu lain. Yang berikut memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapatkan kritikan dari individu lain. Yang berikut memiliki sikap yang responsif apabila mendapatkan pujian dari individu lain. Yang berikut cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke persoalan kecil pun sekalipun. Yang berikut itu memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Dan yang terakhir, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.